Om Swastiastu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang makna Hari Raya Nyepi. Nah, pada hari ini baru saya sempat berbagi tentang makna Hari Raya Nyepi, padahal Hari Raya Nyepi kan sudah lewat. Nah, walaupun Hari Raya Nyepi itu sudah terlewati ya, tetapi dari segi makna sekiranya tidak ada istilah kata terlewatkan. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, untuk mengetahui makna dari hakikat Hari Raya Nyepi itu sendiri, terlebih dahulu saya akan mengajak para pemirsa untuk mengingat kembali tentang pelajaran keagamaan di sekolah umum yang membahas tentang masalah Hari Raya Nyepi. Nah, pada pelajaran keagamaan di sekolah tersebut, kita pada saat Hari Raya Nyepi sebagai umat kita semua dianjurkan untuk melakukan kegiatan tapa, brata, yoga, samadhi ya. Itu anjurannya. Di kalender-kalender Bali juga ada anjuran yang demikian. Nah, sesuai dengan anjuran tersebut, inti dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu adalah ditunjukkan oleh yoga ya, kata yoga itu sendiri. Yoga artinya menyatukan pikiran dengan Tuhan. Nah, ini kegiatan melakukan yoga untuk menyatukan pikiran dengan Tuhan atau menghubungkan diri dengan Tuhan itu dijalani dengan nyepi-nyepi. Jadi ini makna dari Hari Raya Nyepi itu ya. Kita itu melakukan yoga dengan cara nyepi-nyepi dan melakukannya di tempat sepi ya, seorang diri. Dengan melakukan kegiatan yoga, menyatukan pikiran dengan Tuhan, nah secara otomatis kita tidak bekerja atau pekerjaannya ditanggalkan dulu demi untuk supaya bisa pikiran kita menyatu dengan Tuhan ya. Kemudian kita tidak jalan-jalan dulu, juga tidak mendengarkan hiburan, tidak memutar HP, tidak memutar televisi, tidak memutar musik-musik lah kayak begitu. Dan juga yang terpenting, tidak menyalakan api dapur ketika kita melakukan yoga ya. Nah, kenapa? Kalau kita sementara beryoga, api dapurnya dibiarkan menyala, bisa saja mengakibatkan kebakaran atau kobong gitu ya. Nah, karena itu penting sekali tidak menyalakan api dapur ketika kita melakukan yoga ya. Nah, ini adanya kegiatan yoga yang dijalani dengan menanggalkan pekerjaan, tidak jalan-jalan, tidak menikmati hiburan, tidak menyalakan api dapur di masyarakat umum menjadi sebuah pantangan atau brata ya. Pada Hari Raya Nyepi itu jalan disepikan, tidak boleh lalu lalang, tidak bekerja, tidak memutar musik, tidak menyalakan api dapur. Nah, sehingga jalanan itu benar-benar sepi kalau di daerah Bali ya. Tetapi kalau saya perhatikan dulu, kalau di bawah pohon bambu tuh ramai orang pada hari nyepinya itu. Ngapain di bawah pohon bambu? Nah, itu masyarakat Bali yang tahu sendiri sudahlah. Nah, itu kegiatan menyepikan jalan untuk di daerah Bali bisa saja kita lakukan karena kita mayoritas sebagai Hindu Bali. Kalau daerah saya seperti di rantauan, daerah transmigrasi, tidak bisa menyepikan jalan karena jalan itu bukan milik orang Bali aja. Nah, walaupun nyepi, jalan tetap aja ada orang lalu lalang. Nah, itu. Nah, ini supaya tidak jadi problem masalah nyepi di rantauan orang, kita harus menerapkan maknanya aja sudah cukup. Maknanya itu lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan alam semesta. Kalau dari segi upacara itu ya membuat sebuah pandangan yang unik, tradisi yang unik ya, itu menang pandangan jadinya. Tapi dari segi makna kurang jadinya. Nah, karena itu kita sebagai orang supaya dapat asas manfaat dari ajaran agama, kita harus menerapkan maknanya ya. Kita melakukan yoga di tempat sepi, meninggalkan dulu pekerjaan, bagaimanapun kesibukannya, bagaimanapun indahnya itu hiburan-hiburan dan lain sebagainya, kita tanggalkan semua. Kita melakukan yoga. Untuk apa melakukan yoga?
Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Nah, kita melakukan yoga, menyatukan pikiran dengan Tuhan, itu manfaatnya ditunjukkan oleh adanya kegiatan atau penempatan hari raya Nyepi di Sasih Kedasu ya. Sasih Kedasu artinya bulan ke-10. Nah, Sasih Kedasu dalam istilah Bali itu Kedasu itu menunjukkan kedas. Jadi makna dari kita melakukan yoga tiada lain gunanya adalah untuk membuat pikiran kita jadi kedas. Dalam kehidupan ini kita hanya tahu kan kebanyakan hanya memandikan badan supaya badan kita bersih, baju kita juga bersih, tetapi pikiran ini jarang kita tahu membuat pikiran kita kedas jadi bersih ya. Nah, ini supaya pikiran kedas kita harus melakukan yoga. Nah, kalau tidak dikedasin atau dibersihkan, nah pikiran kita itu akan kotor, penuh memori, penuh kenangan duniawi. Gambarannya kalau kita tidak pernah membersihkan pikiran itu bagaikan udang menaruh kotoran di kepala. Ya kan gitu ya, di kepala udang menaruh kotoran. Bukan di perut. Itu menggambarkan kalau kita tidak pernah membersihkan pikiran, di mana mata kita hanya melotot untuk memandangi keindahan duniawi kan gitu, seperti mata udang melotot, maka pikiran kita akan kotor. Kalau pikiran sudah kotor, maka EQ kita, kecerdasan kita, ingatan kita jadi menurun, sehingga EQ kita, pikiran kita, ingatan kita, dan tenaga juga mengalami kemunduran, seperti udang melangkah mundur, dan juga membuat nanti di hari tua karena full memori, pikiran kotor, tidak pernah dibersihkan, akan membuat tubuh ini jadi bungkuk. Kenapa demikian? Kok bisa bungkuk ya? Itu disebabkan karena adanya kekuatan gelap ketika pikiran kotor, ada sifat tamas ya di pikiran, membuat sifat tamas itu menutup energi suci dari kita punya atma. Atma kan sumber energi dalam diri itu ditutup oleh kekuatan gelap ya, di sifat tamas ya, sehingga tidak ada aliran energi. Nah, hal ini gambarannya seperti busi yang sudah kotor. Nah, ketika busi itu terlalu kotor, maka percikan dari api busi itu mati dia, sehingga tidak terjadi pembakaran bensin untuk dihasilkan tenaga. Sekiranya demikian pula kalau pikiran dan akal budi kita sudah kotor, legam, hitam, itu akan memungkinkan percikan api atma dalam pikiran dan akal budi itu seolah-olah padam, sehingga tidak terjadi pembakaran sari-sari makanan untuk dihasilkan tenaga. Karena itu hidup kita bagaikan motor mati. Kalau kita jalankan kan kita berat sekali. Seharusnya motor itu mengantarkan kita pergi ke suatu tempat dengan kecepatan yang tinggi, tapi kita malah menuntun motor. Begitulah badan ini seharusnya bisa mengantarkan kita untuk meraih cita-cita, meraih pekerjaan dan lain sebagainya. Malah kita dibebani oleh badan akibat dari pikiran kita kotor, gelap. Nah, dari pikiran kotor ini memungkinkan pikiran-pikiran negatif, hal-hal negatif berdatangan, dan pikiran juga, karena pikiran kan selalu bergetar, pikiran ini memancarkan vibrasi yang gelap ke alam semesta di mana kita berada. Karena vibrasi gelap itu memungkinkan sifat-sifat bebutan itu datang ke tempat kita, sehingga kita mungkin suatu saat di malam hari sering diganggu kekuatan gelap, setan, bodoh, kalau leak, teguh. Itu dikarenakan alam ini sudah gelap akibat dari pancaran pikiran yang gelap yang dipenuhi dengan sifat tamas. Nah, ini dalam melakukan yoga inilah yang perlu dikedasin ya. Kotoran pikiran itu perlu dikedasin. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kalau udang itu kan tidak pernah pejamkan mata ya, melotot melulu. Itu menggambarkan kehidupan kita dalam kondisi sadar tidak tidur, kita jarang mau pejamkan mata ya untuk melakukan yoga. Nah, ada syair pejam yang perlu diketahui bersama oleh para pemirsa. Nah, dari kata pejam itu saya panjangkan menjadi penting japa mantra. Ya, dalam hal ini ketika kita melakukan yoga, sekiranya kita penting melakukan japa mantra. Untuk apa? Untuk ini dah, membersihkan pikiran ya, supaya pikiran kedas, supaya pikiran menyatu ya.
kedas dan menyatu. Ya, menyatu ditunjukkan oleh sasi kedase kan angka 10 dia, angka 1 menyatu ke Tuhan tok. Dan gitu angka song menunjukkan kosong, kedas, bersih kan kayak begitu. Nah, selanjutnya perihal manfaat dari melakukan yoga ketika pikiran kita bersih itu ditunjukkan oleh makna dari ngembak geni ya, ngembak geni. Ngembak itu ngembakin. Ada istilah ngembakin di mana anak-anak yang mungkin dari kelas 6 SD menuju ke SMP itu ada suaranya ngembakin. Dalam istilah Bali artinya ngembakin itu suaranya membesar. Nah, dihubungkan dengan ngembak geni berarti ini geni, api. Geni artinya api. Api di dalam diri kita itu membesar ya. Kalau pikiran kita bersih itu membuat api atma di dalam pikiran dan akal budi kita besar nyalanya. Bagaikan busi motor yang kotorannya dibersihkan, kalau businya masih hidup itu nyalanya membesar. Nah, itu ketika nyala api atma kita membesar, di sanalah fungsi dari api atma itu jadi normal. Untuk pembakaran sari-sari makanan ya, sehingga dihasilkan energi yang full, energi yang prima gitu, sehingga hidup kita menjadi lebih sehat. Itu manfaatnya. Saya sering melakukan itu. Jadi saya berbicara ini berdasarkan praktek kenyataan gitu ya. Karena apa, dulu masa lalu saya pernah punya tenaga selalu loyo banget. Akhirnya membaca buku lalu saya praktekkan dan saya merasakan suatu perubahan di dalam diri, di mana ketika api membesar ya hidup saya maksudnya agak mapian, ada kesemangatan lagi. Kapan kalau sudah mati, nah atau mengecil itu bagaikan motor yang businya udah mengecil tuh kan, bagaimana jadinya jalannya motor kan agak macet-macet, begitu juga gerakan kita jadi macet-macet, kurang gesit, kurang lincah. Demikian juga kalau pikiran kita gelap, kotor, itu membuat kita jadi bingung-bingungan, ujung-ujungnya nanti jadi hang. Kan demikian reaksi dari sifat tamas kalau bertambah dalam pikiran membuat kita bingung-bingungan. Nah, orang tua yang tidak memahami tentang yoga untuk membersihkan pikiran kayak begini, seperti yang saya sampaikan itu, di hari tuanya kebanyakan bingung-bingungan, dipermainkan oleh sifat tamas. Nah, menyadari pengaruh sifat tamas begitu kuat mengakibatkan kita kebingungan, mengakibatkan saya kebingungan, saya berusaha untuk membersihkan pikiran, ngedasin pikiran supaya tidak kebingungan, supaya api ini dalam diri nanti membesar yang memberikan energi, memberikan kesemangatan di dalam hidup. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kalau menurut ajaran agama, manfaat utama dari kita punya api atma ngembakin membesar di dalam pikiran dan akal budi itu ditunjukkan oleh makna kegiatan Dharma Santi ya. Dharma artinya kebajikan, Santi artinya kedamaian. Itu maknanya ya. Dalam hal ini ketika nyala api atma membesar, pancaran dari cahaya atma itu membuat pikiran jadi terang. Nah, pancaran dari cahaya atma itu menuntun kita berjalan di jalan dharma, dan juga pancaran dari cahaya atma itu membuat adanya kedamaian di dalam hati ya. Kita merasa damai, merasa tentram, nyaman jadinya. Kalau pancaran itu cahaya atma terang. Tetapi kalau pikiran kita gelap, tidak ada cahaya memancar dari dalam diri, niscaya kita tidak akan merasakan kedamaian. Karena apa? Sifat tamas itu membuat kebingungan, dan pahala dari sifat rajas juga akibat ambisi kita tentang duniawi juga membuat kita jadi penderitaan. Nah, dengan melakukan yoga, nyala api atma ini membuat sifat-sifat gelap, keruwetan pikiran dilenyapkan, sehingga kita merasakan kedamaian. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, pernah saya membaca sebuah sloka di kitab suci Bhagavad Gita tentang dhyana yoga, kalau salah bab 6, yang disebut dengan yoga itu adalah putusnya hubungan dengan penderitaan. Jadi dalam hal ini kita melakukan yoga tiada lain gunanya adalah untuk supaya penderitaan kita terputus
berkurang lah kayak begitu. Nah, saya berbicara demikian karena itulah alasannya. Karena kehidupan ini kalau kita terus menuruti ambisi yang didorong oleh sifat rajas itu pahalanya adalah penderitaan, katanya itu menurut kitab suci bukan kita. Nah, pahala dari guna tamas itu kebodohan, lengah-lengahan. Jadi nanti kita tinggal di planet Pluto nanti ya. Pluto itu pelupa dan tolol. Itu akibat dari sifat tamas. Nah, sifat tamas itu kan kalau ada orang cerita keagamaan masa bodoh ndak mau tahu. Kalau masih sehat ndak mau tahu. Nafsunya aja dituruti. Nah, akibatnya nanti kita jadi orang bodoh, pelupa, tolol kan begitu, ditambah kebingungan. Tapi di masyarakat Bali kalau kebingungan ndak usahlah pusing-pusing. Nggak perlu lagi terlalu banyak belajar kan begitu. Kalau pengerti sifat tamas kan begitu. Nah, itu kan sudah apa namanya? Sudah ada jero balian, kalau bingung datang aja ke jero balian kan begitu. Bertanya di sana, oh nako nangisin bahas apa penyebabnya, pastilah dibilang nanti oh lupa kawitan dan lain sebagainya. Padahal di dalam diri manusia sudah ada kawitan sejati. Kawit asalnya hidup itu Sang Hyang Atmu. Kapan Sang Hyang Atmu meninggalkan kita punya badan, kita jadi mati. Bila sifat tamas berlebihan dalam pikiran itu membuat kita bingung. Nah, kalau kita rajin ingat leluhur, nah bukan ingat leluhur nih tingkatan jenah, ingat meluhurkan budi, membersihkan akal budi, seperti kita membersihkan perapian pada busi ya, busi kita bersihkan, gosok kan ada nyala. Kalau sudah nyala terang ada apinya kan kita tidak kebingungan jadinya. Nah, itu pemahaman saya di seputaran tentang masalah makna Hari Raya Nyepi. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, ada istilah raya ya. Kok bisa disebut dengan Hari Raya Nyepi? Nah, ini raya itu menunjukkan hidup berkecukupan. Dalam hal ini, kalau kita berhasil menyatukan pikiran dengan Tuhan dalam pancaran cahaya Atma, kita akan mendapat rahmat. Nah, kalau saya itu rahmat pengetahuan seperti ini yang keluar, yang ramai keluar di pikiran. Raya lah kayak tanaman mengeluarkan buah-buahan itu ya, panen raya. Jadi raya, ide-ide keluar aja, begitu aja. Nanti soal rezeki harta benda mungkin kalau saya sekarang dari harta benda belum raya, biasa-biasa aja, masih bagaikan apa namanya, adegan mepas-pas, istilahnya hidup saya dibuat pas-pas ya, begitulah memang. Kalau dalam menjalani yoga, ujiannya hidup kita harus sanggup hidup sederhana dulu, ikhlas menerima kenyataan. Tetapi ya ini, kalau sudah rahmat turun menyertai paswecan hidup baru, niscaya ada sebuah hal yang baru, yang raya, yang buat hidup kita jadi raya. Dalam hal ini saya raya dalam hal pengetahuan dan wawasan, sehingga saya bisa berbagi seperti ini walaupun kehidupan saya sebagai wong tani. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikianlah pemaknaan tentang Hari Raya Nyepi, di mana kita menjalani yoga dengan cara nyepi-nyepi yang tujuannya supaya pikiran kita kedas, bersih, yang memungkinkan ada api Atma membesar, ngembak geni, yang memungkinkan perilaku kita dari pancaran cahaya Atma yang besar dituntun ke jalan Dharma, dan kita merasakan suasana kedamaian hati kayak begitu. Nah, demikianlah saya punya ide-ide dan wawasan yang dapat saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan informasi berikutnya. Saya akan membagi tentang makna cara melakukan yoga atau menghubungkan pikiran kepada Tuhan menurut pengalaman saya. Dan saya akhiri dulu cerita saya ini dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.